Bukti keberadaan Allah yang berkesinambungan. Bukti yang paling sah akan keberadaan Allah bukan bukti dari manusia. Tapi bukti paling sah akan keberadaan Allah adalah bukti yang datang dari Allah sendiri. Jadi itu bukti bukan karena kesimpulan manusia, bukan karena imajinasi manusia, bukan karena usaha manusia, bukan karena karangan manusia, bukan karena khayalan manusia, tapi karena Allah sendiri yang datang menghampiri manusia. Dan bukti itu bukan bukti dari satu sumber. Buktinya dari puluhan sumber tentang keberadaan Allah yang sungguh-sungguh Allah. Keberadaan Allah yang sungguh-sungguh Allah tidak dibuktikan oleh satu orang atau dua orang. Bukti keberadaan Allah dibuktikan melalui orang-orang yang Tuhan pilih, dan orang-orang yang Tuhan pilih ini terus berkelanjutan dalam sejarah manusia. Sampai akhirnya tidak hanya Tuhan memilih orang-orang, tapi Tuhan juga menetapkan pilihannya kepada yang namanya satu bangsa. Satu bangsa ini sudah boleh dikata makin menghilangkan unsur subjektivitas di dalam pengenalan akan Allah. Kalau pengenalan akan Allah itu hanya dari satu orang, unsur subjektivitasnya sangat besar. Tapi kalau bagaimana Allah memperkenalkan diri itu bukan kepada satu orang, tapi kepada satu bangsa, maka itu bukan karena unsur subjektivitas lagi. Bagaimana satu bangsa itu melihat karya Allah. Bukan satu bangsa ngarang tentang Allah loh ya. Kalau satu bangsa ngarang tentang Allah, karangannya bisa dibuat oleh orang-orang tertentu, lalu suatu bangsa ikut semua dengan pengaruh satu dua orang itu. Ini enggak. Bangsa ini tidak melihat karangan satu dua orang. Bangsa ini melihat bagaimana Allah sendiri hadir di tengah-tengah mereka. Itu yang tadi saya katakan menghilangkan unsur subjektivitas. Jadi satu bangsa ini melihat bagaimana karya Allah. Contoh, ada tiang awan, ada tiang api. Perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju ke Kanaan. Loh, itu yang lihat berapa orang? Seluruh rakyat melihat bagaimana tiang awan, bagaimana tiang api memimpin perjalanan mereka. Mungkinkah ini subjektif? Mungkinkah ini karangan? Lalu bagaimana juga satu bangsa ini menyeberangi lautan yang terbelah? Mereka semua juga bersama-sama melewati lautan yang terbelah ini. Wah, peristiwa yang amat spektakuler dan dahsyat dialami oleh satu bangsa. Lalu bagaimana Allah juga mendidik bangsa ini? Dari zaman ke zaman, nyambung terus itu. Ya, jadi kebenaran akan keberadaan Allah itu nyambung. Dari zaman Musa, zaman Yosua, zaman hakim-hakim, zaman nabi-nabi, ya, zaman raja-raja, nyambung itu. Karya Allah itu terus berlanjut sampai ada kerajaan Israel muncul, kemudian dua kerajaan mereka terpecah, sampai akhirnya kerajaan utara bubar, sampai akhirnya kerajaan selatan bubar. Semua dijajah, nyambung terus sampai dalam penjajahan Romawi, sampai kehadiran Kristus, nyambung terus. Siapa yang buat sejarah ini? Yang buat adalah Allah. Bukan manusia yang membuat sejarah, Allah yang membuat sejarah. Bukan manusia yang mengarahkan sejarah, Allah yang mengarahkan sejarah.